Sehat ya? Sehat selalu. Harus sehat ya. Tetap harus sehat. Ini kita bicara soal orang yang pernah mengalami COVID-19, sudah sembuh, tapi ada beberapa gejala-gejala yang masih dirasakan. Ada yang disebut dengan long COVID, ada dibilang post COVID, begitu. Sindrom seperti apa sih sebenarnya? Apa saja sih yang dirasakan orang ketika selesai COVID atau sudah sembuh dari COVID-19? Ya, beberapa gejala yang sangat umum dirasakan itu mulai dari hanya pusing, otot-otot pegel, tidak bisa tidur, kemudian kadang-kadang beraktivitas ringan saja, cepat lelah atau bahkan sesak. Itu banyak sekali, makanya itu kita menyebut gejala-gejala ini sebagai sindroma pasca COVID. Jadi COVID-nya sudah selesai, klinisnya yang terkait COVID sudah selesai, bahkan sudah dinyatakan negatif, tapi masih memiliki gejala-gejala seperti ini. Gitu. Nah, ada post-COVID, ada long COVID, itu hal yang sama atau yang berbeda? Ya, it's about time. Jadi kalau misalnya gejala sindroma pasca COVID itu persisten, bertahan sampai lebih dari 12 minggu, itu kita sebut long COVID. Oke. Gitu. Tapi kalau sebelumnya itu disebut post COVID, it's just about time. Tetapi sebenarnya sindromanya sama ya, yang disebut sindroma pasca COVID. Oke. Jadi yang dialami itu adalah gejala yang dialami pada saat COVID-19, masih positif COVID-19, begitu ya? Jadi bisa gejala yang terkait langsung dengan COVID-nya atau gejala ikutan, misalnya karena dia dirawat di ruang isolasi, dia tidak bergerak sedemikian lama, bahkan ada yang sampai sebulan lebih kan. Kebanyakan hanya kalau toh dia bergerak dalam ruang isolasi itu hanya ruang isolasi terbatas. Kemudian ada juga yang karena misalnya komplikasi dari misalnya penyakit-penyakit kritis, dia masuk ICU, masuk ventilator, kemudian terjadi kelemahan otot ya yang terkait dengan penyakit kritisnya, akhirnya membuat pasiennya jadi susah bergerak, susah bangun saja susah, atau kalau dia bangun tidak bisa berdiri lama. Itu jadi bisa langsung karena paruhnya yang belum pulih ya, atau terjadi fibrosis sehingga fungsi paruhnya turun, atau tidak langsung dengan penyakitnya itu sendiri, atau penyakit-penyakit misalnya dengan kardiovaskular ya, penyakit jantung, pembuluh darah, karena COVID kan bisa mengenai jantung juga ya. Itu juga bisa menyebabkan ketidakmampuan tubuh untuk melakukan yang namanya supply distribusi oksigen, sehingga pada saat dia beraktivitas dia tidak bugar, cepat lelah atau cepat sesak. Dok, yang paling umum ketika COVID adalah mengalami anosmia. Terus kemudian ketika sudah selesai COVID, sudah dinyatakan negatif, anosmianya masih terjadi sampai berminggu-minggu. Itu hal yang normal saja. Apa yang kemudian harus dilakukan supaya kembali lagi penciuman dan perasa? Ya, penciuman dan pengecapan itu kan bagian dari sensori yang ada di tubuh kita. Sensor. Dulu kita mengenalkan panca indera ya. Ada 5 indera termasuk dengan penciuman dan pengecapan. Jadi sebenarnya yang harus kita lakukan adalah rehabilitasi sensori namanya. Jadi kalau dia terjadi diskoneksi kan antara sentral yang menginterpretasi, oh ini bau begini, oh ini rasa ini asam manis pahit gitu. Jadi sekarang kita lakukan lagi koneksi itu, jadi dengan melakukan sensitivasi namanya, berikan stimulasi baunya, rasanya, terus aja stimulasi terus sampai akhirnya kemudian sensor itu memberikan input lagi ke sentral, oh ini rasanya manis, oh ini rasanya asam dan seterusnya. Begitu juga dengan penciuman. Itu ada obatnya ataukah penciuman apa saja yang bisa dibaui begitu untuk melatih itu? No, itu tidak ada obat. Latih aja dengan secara natural kan kita punya banyak ya, asam, kemudian manis gitu, penciuman juga yang tajam, dan sebagainya. Dari yang ada di domestik aja, rumah tangga kita aja pakai. Yang banyak juga digunakan misalnya minyak kayu putih misalnya seperti itu bisa ya dok menjadi salah satu terapi untuk mengembalikan anosmia misalnya? Karena minyak kayu putih kan dia punya bau yang cukup ya tajam ya, jadi
ya bisa sebagai salah satu cara menstimulasi sensori gitu. Itu dan itu harus Yang lebih sering. baunya tajam. Dan itu harus sering dilakukan dalam sehari. Ya, sesering mungkin kita memberikan stimulasi, ya. Oke, nah itu dengan anosmia. Nah ada juga nih, saya sebagai alumni COVID juga masih mengalami nafas yang terasa lebih berat dan masih ngos-ngosan gitu kalau misalnya berbicara ataupun berjalan. Bagaimana mengatasi itu, Dok? Ya, itulah sebabnya ada yang kita sebut rehabilitasi pasca COVID, karena kita harus mengembalikan fungsi-fungsi tubuh yang tadi berkurang, baik karena penyakitnya sendiri langsung ya, parunya kan kena infeksi atau jantungnya, atau kemudian karena efek dari yang kita sebut dekondisi, tidak beraktivitas dalam jangka waktu tertentu sehingga terjadi penurunan anatomi dan fungsi tubuh gitu. Jadi yang kita lakukan adalah memberikan rekondisi, melatih kembali. Jadi kalau tadi ototnya hanya mampu berjalan 150 meter atau 10 meter aja sudah ngos-ngosan, kita retrain kardiovaskuler, sistem respirasi, sistem kardiovaskuler, jantung, pembuluh darah, otot-otot untuk belajar kembali bagaimana membaca kebutuhan tubuh waktu beraktivitas, kebutuhan oksigennya seberapa banyak sehingga demand and supply. Paru belajar untuk menangkap oksigen lebih banyak, jantung pembuluh darah belajar untuk mensuplai oksigen lebih banyak. Pada saat otot-otot kita memerlukan itu, pada saat kita beraktivitas lebih banyak lagi, yaitu kita sebut rehabilitasi kardiorespirasi untuk meningkatkan kebugaran fisik kita supaya kita tidak cepat lelah. Aduh, baru jalan sekian meter kok sudah. Dan ini sangat banyak ya, dominan pada pasien-pasien pasca COVID. Apalagi semakin berat derajat klinisnya akan semakin terdampak pada sistem-sistem yang saya sebutkan tadi. Dan itu harus dilakukan rehabilitasi. Itu ada gerakan-gerakan khusus yang bisa dilatih sendirikah? Ataukah misalnya harus fisioterapi begitu? Gerakan khusus khusus ya, tapi itu bisa dilatih sendiri ya, Dok? Bisa. Biasanya kan kita guide dengan video untuk jadi latihan di rumah, atau kalau kasus-kasus berat yang perlu monitoring yang ketat gitu ya. Misalnya kita takut karena dia latihan kemudian jantungnya begini atau oksigenasinya turun seperti itu, kita akan lakukan pemantauan. Makanya itu kita mengembangkan telerehabilitasi sejak tahun lalu. Kita sudah mengerjakan pada pasien-pasien sejak April kira-kira tahun lalu, dan hasilnya sangat baik. Pasien bisa lebih cepat untuk kembali beraktivitas dan kembali bekerja. Jadi pemantauan itu tetap penting dilakukan juga pada kasus-kasus mungkin yang ringan. Silahkan di-guide dengan video gitu ya. Sekarang banyak sekali video-video. Tapi pada kasus-kasus yang kita seleksi ya, biasanya pasien sebelum pulang kita seleksi, ini bisa nggak berlatih sendiri atau harus dengan pemantauan yang ketat. Kita biasanya lakukan dengan telerehabilitasi untuk yang perlu pemantauan. Apakah kemudian jalan kaki pagi hari, kemudian stretching, itu masuk dalam salah satu hal atau hal yang bisa membantu percepatan pemulihan terkait dengan nafas yang terasa berat, Dok? Iya. Jadi manusia kan harus berjalan. Human locomotion gitu namanya ya. Jadi memang harus melatih kembali fungsi itu. Jalan itu akan merekondisi yang tadi, fungsi-fungsi yang menurun. Peregangan akan membuat otot-ototnya yang tadi kaku, misalnya karena banyak didiamkan, banyak ditekuk gitu ya, atau otot leher, otot-otot bahu, otot dinding dada yang kencang lama sak, itu kan biasanya tight, kaku, itu jadi buah yang kelihatannya sederhana itu sangat menolong gitu. Berapa lama biasanya sih, Dok, gejala-gejala itu masih terus dirasakan? Lebih dari sebulan bisa? Ada pasien kami 4 hari pasca latihan dia sudah tidak membutuhkan oksigen dan dia merasa very different ya. Ada pasien memang ya panjang gitu ya, bisa sampai 12 minggu. Tergantung kondisi tubuh ya, Dok ya. Betul. Jadi pasca COVID kemudian masih merasakan gejala, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, melatih penciuman, kemudian juga gerak badan itu bisa dilakukan. Nah, Dok, ada pesan khusus tidak untuk mereka penyintas COVID-19? Pesan khusus ya, satu,
jangan berdiam gitu ya. Jadi bergerak, yang paling sederhana kan bergerak gitu. Biasanya pasca mungkin masih di rumah, belum disuruh keluar rumah atau disuruh bekerja. Jadi bergerak saja di rumah dan di luar rumah gitu. Kemudian lakukan latihan pernapasan yang sudah diajarkan sejak di rumah sakit perawatan atau yang banyak diajarkan di video-video. Kemudian jaga kondisi gitu ya, karena pasca COVID bisa terinfeksi kembali kalau daya tahan tubuh kita turun. Jadi berlatih, jadi ada yang kita sebut exercise immunology, jadi exercise yang dapat memperkuat sistem imun kita, boosting, jadi booster untuk imun kita. Jadi itu dilakukan supaya kita tetap fit, supaya tidak terkena infeksi lagi. Jadi latihan fisik termasuk latihan kebugaran, kemudian latihan untuk mempertahankan imun sistem ya. Baik, terima kasih Dr. Anita Paulus, kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk perbincangannya pagi hari ini. Tentu saja ini bisa jadi catatan bagi mereka yang saat ini sedang COVID ataupun mereka yang sudah sembuh dari COVID-19. Terima kasih, sehat selalu Dok.